Shalom, perkenalkan nama saya Stefani Maya Anggraini. Saya berasal dari Universitas Pamulang dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas pertemuan 17 untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen operasi. Pengertian perencanaan kapasitas, di mana kapasitas sendiri adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Perencanaan kapasitas adalah tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum perusahaan memutuskan suatu produk baru atau perubahan jumlah variabel produk, jumlah volume produk. Di sini kita akan membahas tentang jenis kapasitas. Jenis kapasitas itu dapat di bagian atas. Yang pertama itu desain capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan produk untuk mana pabrik dirancang. Yang kedua, rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagian manajemen, supervisor, dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar bagian penyusunan anggaran. Yang keempat, aktual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Yang kelima, peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu mungkin lebih rendah daripada rate, tetapi lebih besar daripada standar yang dapat dicapai melalui memaksimisasi keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapuskan penundaan-penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Tujuan perencanaan itu adalah mengusahakan agar fasilitas pabrik yang terdiri dari mesin, tenaga kerja, dan bahan-bahan dapat digunakan secara efisien dan mengusahakan agar kegiatan perusahaan tetap terpelihara sehingga memungkinkan pabrik untuk menyerahkan produk yang tepat waktu. Tahapan kegiatan dalam penyusunan perencanaan kapasitas itu meliputi yang pertama, mengevaluasi kapasitas yang ada. Yang kedua, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan dating. Yang ketiga, mengidentifikasikan alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas. Yang keempat, menilai aspek keuangan, ekonomi, dan teknologi alternatif. Yang kelima, memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai dengan untuk mencapai misi strategis.
Perbedaan perencanaan kapasitas atas dasar waktu lama dapat diuraikan. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka panjang yang lebih dari 1 tahun produksi, 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu yang lama untuk memperoleh atau menyelesaikannya, seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan dari manajemen puncak. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah yang dalam rencananya dalam bulanan atau kuartalan untuk 6-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas dapat bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan baru, subkontrakting, dan pembelian peralatan bukan utama. Dan yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek yang kurang dari 1 bulan ini dikaitkan dengan proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencakup alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, pergantian routing produksi, di mana terdapat kapasitas desain. Kapasitas desain itu sendiri adalah tingkat output yang diharapkan dapat dicapai secara konsep. Sebagai contoh itu, sebuah pabrik manufaktur itu didesain untuk memproduksi secara penuh 500 peralatan tiap tahunnya. Targetnya tuh mungkin dapat dan nggak dapat fasilitas dicapai, bahkan mungkin juga melebihi kalau semua fasilitas udah dipasang dan semua peralatan produksi baru dan bekerja secara optimum. Sebagai contoh, kalau sebuah kontraktor dikasih kerjaan untuk bangun sebuah pabrik baru atau sebuah peralatan, mungkin tuh ada tingkatan persen 95% lah yang nantinya dicapai, dan hal itu udah disetujui bersama gitu dari kapasitas desain. Sebelum pemesanan itu menerima pekerjaan sebut atau handoff. Kapasitas efektif itu pengurangan dari kapasitas desain untuk menggambarkan kondisi tertentu dari pengoperasionalan suatu usaha. Hal ini mungkin ya disebabkan itu karena mesin yang masih dalam perawatan, pekerjaan yang terlatih sangat terbatas, sama lainnya, sehingga mungkin kapasitas yang tadinya 500 peralatan itu jadi tinggal 450 pada kondisi operasional ini. Utilization pada kapasitas efek ini itu nggak ada satupun mesin atau pekerjaan yang mampu kerja secara kontinu terus menerus tanpa berhenti. Hal ini tuh tentunya akan mengurangi tingkat output yang nantinya akan dicapai, sehingga hal ini tuh untuk mengurangi kapasitas efektif dengan 15% atau lebih ketika kita
mengevaluasi suatu operasi dari sistem produksi. Ukuran ini tuh dikenal dengan utilization, dan biasanya tuh kurang dari 85% dari kapasitas efektif. Lebih lagi, jika permintaan sedang turun, utilization dari mesin atau pekerja itu biasanya tinggal 40 sampai 60%. Jika perusahaan selama ini membagi shift kerja menjadi 3, itu kemungkinan diindikasikan terjadi penurunan permintaan. Misalnya tuh 60%, maka perusahaan dapat mengurangi shift itu menjadi 2 shift. Iya, hasilnya. Jadi ukuran ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukin jumlah produk berkualitas bagus yang muncul dari proses produksi dibandingkan dengan jumlah produksi yang masuk ke dalam proses produksi. Kayak contohnya tuh produk mikroelektrik tuh sangat efektif terhadap cacat maupun cacat tersebut itu tuh sangat kecil, sehingga tuh dia dari proses produksi yang panjang akan sangat rendah, misalnya tuh 40%. Hal ini tuh perlu dibandingkan sama jumlah produk yang masuk ke dalam proses produksi. Sebagai contoh tuh beberapa produk mikroelektrik sangat sensitif. Ya, penjelasannya tadi itu. Hal ini tuh perlu diperhatikan, misalnya skop ketika proses pemotongan melingkar dari material suatu lempengan baja. Skop itu kan banyak, tapi tetap bisa dihindarkan, sehingga proses dari yield itu tadi berarti memasukkan rugi-rugi yang disebabkan alam waste atau limbah dapat dihindarkan, scrap atau tidak dapat dielakkan. Cacat atau kesalahan itu tergabung jadi satu gitu, dari semua hal yang dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas suatu sistem. Dapat diambil kesimpulan ukuran efisiensi adalah output yang dibagi dengan input, di mana perubahan hanya terletak pada bagian output sama input tersebut kemudian diukur. Terima kasih sudah menonton presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada yang bertanya boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.